Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok analisa data ingin mempresentasikan regresi bertahap. Nah, berikut di sini ada nama kelompoknya. Yang pertama ada Alvin Gustaf, yang kedua saya sendiri Fernanda Ritiana, yang ketiga adalah Rehan Akila. Oke, dari regresi bertahap ini, regresi linear adalah proses membangun model regresi secara bertahap dengan menambahkan variabel independen satu persatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, seperti peningkatan R pangkat 2 atau signifikasi statistik. Nah, tujuannya adalah untuk memilih subset variabel yang paling informatif untuk memprediksi variabel dependence. Nah, selanjutnya ada variabel dependen. Dari variabel dependen ini adalah dalam stepwise regression adalah variabel yang ingin diprediksi atau dijelaskan oleh model regresi. Nah, selama proses stepwise regression ini, variabel dependen tetap konstan dan tidak berubah. Sementara variabel independen dipilih secara bertahap untuk dimasukkan ke dalam model dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan model dalam memprediksi atau menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nah, selanjutnya dari variabel independen. Dari variabel independen ini dalam stepwise regression adalah variabel yang dipilih secara bertahap. Nah, untuk dimasukkan ke dalam model regresi berdasarkan kriteria tertentu. Seperti peningkatan signifikasi statistik atau peningkatan dalam penjelasan variabel R pangkat 2. Nah, pada setiap langkahnya, variabel independen yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap variabel dependen ditambahkan ke dalam model. Nah, prosesnya ini berlanjut secara iteratif hingga tidak ada lagi variabel yang dapat memberikan peningkatan yang signifikan dalam penjelasan variasi atau signifikasi statistik model. Lanjut. Oke, dari metode pilihan maju ini terlihat gambar di kanan. Dari regresi bertahap, pemilihan maju membangun model regresi dengan menambahkan variabel independen satu persatu ke dalam model. Nah, ini prosesnya dimulai dengan memilih variabel independen yang belum dimasukkan ke dalam model. Nah, setiap variabel untuk melihat apakah menambahkannya meningkatkan tingkat penjelasan model diukur dengan R pangkat 2 secara signifikan. Nah, ini terdapat contoh gambarnya seperti ini di kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya itu ada metode pemilihan maju. Sebelumnya saya adalah Rehan Akila. Untuk metode pemilihan maju, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada variabel independen yang belum dimasukkan ke dalam model diuji satu persatu. Yang kedua, itu untuk setiap variabel yang diuji, sebuah model regresi sederhana dibangun dengan menambahkan variabel tersebut ke dalam model yang sedang dikembangkan. Yang ketiga, yaitu R kuadrat dari model regresi sederhana dihitung. Yang keempat, adalah variabel yang memberikan peningkatan signifikan dalam R kuadrat dibandingkan dengan model sebelumnya, dipilih sebagai variabel yang akan dimasukkan ke dalam model. Yang kelima, langkah-langkah ini diulangi sampai tidak ada lagi variabel yang dapat memberikan peningkatan yang signifikan dalam R kuadrat atau tidak ada lagi variabel yang tersisa untuk dimasukkan. Selanjutnya terakhir, selama proses ini juga dihitung statistik uji F untuk menilai signifikansi dari penambahan setiap variabel ke dalam model. Jika nilai uji F tidak melebihi nilai kritis yang ditentukan atau yang didasarkan pada taraf signifikan tertentu, misalnya alfa 0,05, proses pemilihan variabel dihentikan. Nah, dengan demikian, kode ini secara iteratif membangun model regresi dengan memilih variabel independen yang paling informatif untuk memprediksi variabel dependen dan memastikan penambahan variabel yang signifikan secara statistik. Selanjutnya, untuk implementasi yang coding akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin Gustaf. Selanjutnya, elemen pada model itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada JKT atau jumlah kuadrat total. Yang kedua ada JKG atau jumlah kuadrat galat. Yang ketiga ada JKR atau jumlah kuadrat regresi. Yang keempat itu ada R kuadrat atau koefisien determinasi. Yang kelima ada S kuadrat atau rataan kuadrat galat. Yang keenam itu ada koefisien regresi. Dan yang ketujuh ada nilai prediksi. Selanjutnya, model ini iterasi penambahan variabel. Nah, model ini menambahkan variabel secara bertahap sampai signifikansi tidak dapat begitu berpengaruh atau variabel sudah ditambahkan semua. Yang terakhir itu ada hasil model. Model regresi linear bertahap yang dihasilkan itu memiliki koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,8258 yang menunjukkan bahwa 82,58% variasi dalam variabel dependen atau GDP dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dipilih dalam model, yaitu X2, X1, X3, X4, dan X5. Koefisien regresi itu menunjukkan berpengaruh
masing-masing variabel independen terhadap GDP dengan X2 yang memiliki pengaruh terbesar yaitu 1,2347 dan X5 yang memiliki pengaruh terkecil yaitu 0,0150. Nah, intercept yang sangat mendekati 0 yaitu 2,978 -17 yang mengindikasikan bahwa pusat data berada dekat dengan asal koordinat setelah normalisasi. Nah, model ini juga menunjukkan bahwa variabel independen yang dipilih memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi GDP. Baik, saya Alvin Gustaf. Saya akan mendemokan kode dari stepwise regression. Pertama-tama, seperti biasa, kita akan menyiapkan library dan juga dataset yang akan digunakan. Tolong dilihat. Nah, selanjutnya saya akan mengecek tipe data dari dataset yang ada. Nah, berikut. Selanjutnya ke bawah. Saya akan melakukan proses pada data variabel independen dan juga variabel dependen, seperti membersihkan karakter spesial yaitu tanda dolar, dan juga mereplace data yang kosong atau yang hanya berisi spasi. Tolong dijalankan. Selanjutnya saya akan mengubah tipe data dari semua variabel agar bisa diproses oleh code-nya. Tolong dijalankan. Selanjutnya saya akan melakukan normalisasi data agar datanya tidak terlalu jauh gitu kalau dalam grafik. Tolong dijalankan. Ke bawah. Selanjutnya saya akan menginisialisasi 3 variabel yang akan digunakan dalam membuat model, yaitu remaining vars yang akan diinisialisasi dengan list dari variabel X atau variabel independen. Selanjutnya ada selected vars yang akan diinisialisasi dengan bentuk array atau matrik kosong, dan current model yang akan diinisialisasi dengan matrik yang kosong juga. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk mengembalikan dari nilai JKT dan JKL. JKT dihitung sebagai jumlah dari kuadrat selisih antara nilai sebenarnya dari variabel independen atau ya true dengan nilai rata-rata dari variabel dependen tersebut. Selanjutnya JKL akan dihitung sebagai jumlah dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dari variabel dependen Y pred dengan nilai rata-rata dari variabel dependen yang sebenarnya. Dijalankan. Nah, selanjutnya pada setiap code, pada setiap iterasi, model akan memilih nilai X atau variabel independen yang memiliki pengaruh nilai yang paling besar. Selanjutnya akan dipilih lagi variabel yang menambahkan signifikansi yang lebih besar lagi. Sebagai contoh, misal pada selected vars yang pertama X2 terpilih, maka akan dilihat R kuadrat untuk variabel X2, X1, X2, X3, X3, X2, X4, X2, X5. Begitu juga selanjutnya. Pada kasus ini variabel X1 yang terpilih, maka selanjutnya X2, X1 akan dilihat R kuadratnya dengan X2, X1, X3, X2, X1, X4, X2, X1, X5. Begitu terus selanjutnya sampai pada tahap variabel tersebut tidak memiliki signifikansi yang terlalu banyak ataupun variabel yang tersisa sudah habis. Baik, selanjutnya ini ada fungsi untuk memperlihatkan variabel yang terpilih, dan ini juga ada fungsi untuk menghitung R kuadrat untuk ditampilkan pada hasil akhir nanti. Baik, selanjutnya ke bawah. Nah, ini untuk menampilkan hasil evaluasi model yang terpilih. Hasil akhir dari variabel-variabel yang terpilih. Nilai R square-nya adalah 0,258, intercept-nya 2,97, -17 atau hampir mendekati 0, X2-nya 1,234, X1-nya min 0,365, X3-nya 0,076, X4-nya 0,047, dan X5 0,014. Baik, itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.